Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Talkshow Golden Ways bersama Cahyo Alcantara kita mulai. Untuk itu, berbicara dengan kegiatan alam terbuka tentunya tidak luput dengan kepentingan kesehatan jasmani. Agenda acara kita itu Talkshow Golden Ways Adventure dengan pembicara Dr. Insinyur Cahyo Alcantara ini terlebihnya habis dipanggil Mas Cahyo, dan Mas Cahyo ini bukan pertama kalinya hadir di Kota Kendari. Tentunya saya akan sedikit membuka profil singkat dari Mas Cahyo, bahwa Mas Cahyo sejak tahun 90-an sudah berada di Sulawesi Tenggara. Jadi mungkin teman-teman yang tahun 90-an masih kecil maaf, mungkin mungkin teman-teman sudah hadir di sini Mas Cahyo, jadi mungkin saya harus memutar video profil dulu sebelum kita memulai talkshow-nya Mas ya. Oke. Silakan. Di Kutub Selatan untuk membuat film, makanya masih gemuk badannya karena nambah 35 kg. Dan saya akan berbagi kepada adik-adik semua, terutama saya kemarin bilang kasih jadul Golden Way karena di sini banyak sekali teman-teman yang bergiat di bidang alam itu tidak tahu arahnya mau kemana. Itu adalah part of my life ya, jadi kehidupan petualangan adalah bagian dari saya. Bahkan sampai sekarang pun saya masih melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah petualangan, walaupun sebenarnya itu juga merupakan pekerjaan ya. Ini ada profil saya, sebenarnya ini saya cuplik dari, saya ada program di Kompas TV namanya Teroka, tetapi program itu sudah berhenti. Karena Kompas sekarang visinya adalah dia membuat TV menjadi TV News. Punya dimatiin namanya. Ya, yang sebelah sini. Bagi sebagian orang mungkin sudah mengenal apa itu rebreather. Rebreather adalah alat diving yang tidak mengeluarkan udara, udara disirkulasi lagi dan kita pakai. Bagi profesi saya sebagai pembuat film bawah laut dan pembuat dari bawah laut, Kepulauan Derawan dan sekitarnya terkenal di dunia sebagai tempat tujuan selam. Kemudian dari Animal Planet dan lain-lain. Tapi 10 tahun ke belakang ini saya kembali ke Indonesia untuk membuat film-film di Indonesia. Contohnya ini saya bikin sekitar 70 episode buat Kompas TV. Dan dari petualangan yang saya bikin ini memang cukup menarik sekali ya. Saya sering sekali membuat terutama di Buton Utara karena hutannya masih cukup bagus sekali. Nah, oke, sebelum kita mulai ini saya ada door prize dulu nih. Coba lampunya dihidupin Mas, dihidupin dulu lampunya. Oke, door prize ini ada 3 door prize ya. Siapa yang bisa menjawab, hadiahnya adalah Discovery Diving. Wow. Free Discovery Diving ya. Tepuk tangan semuanya. Ya, ada 3 dulu, ini 3 dulu, nanti banyak door prize-nya banyak ya. Jadi nanti divingnya di sekitar Kendari. Jadi sebenarnya di Kendari ini banyak sekali tempat menyelam yang cukup bagus. Kita tidak harus ke Wakatobi, dia ada Pulau Hari, kemudian pantai-pantai di sisi timur itu banyak sekali yang bagus-bagus. Oke, ini saya siap-siap pertanyaan. Di atas siapa nih? Di atas nih? Siap ya? Oke. Tolong panitia acungkan jempol siapa dulu yang mau bisa menjawab ya. Oke, baik Mas. Sebelum Wakatobi adalah apa? Ya, siapa yang tahu silakan. Turun dulu. Nanti dihitung ya, dilihat Oh, ya. iya, Siapa yang duluan ya? Ya. Oke. Kita ulangi lagi. Turun dulu. Ya. Jadi yang duluan angkat tangannya itu ya. Oke. 1, 2, 3. Yang baju biru mungkin Mas. Oke, baju biru silakan. Ya. Kamu kok.
Oke, apa namanya? Kepulauan Tukang Besi. Oke, terima kasih. Betul. Jadi nanti sama panitia ya. Jadi nanti sama panitia untuk discovery free ya. Oke. Free buat diving free. Ya. Dan pertanyaan kedua, daratan tertinggi di Indonesia apa namanya dan tingginya berapa meter? Tunggu dulu. Daratan tertinggi di Indonesia namanya apa dan tingginya berapa meter di atas permukaan laut? Oke, siap siapa? Di atas siap nggak? Ada yang tahu? Oke, 1, 2, 3. Tinggi adalah Cartens Pyramid. Cartens Pyramid tingginya 4884. Dan ini Mapara Unsultra. Oke, terima kasih. Jadi ini kita mulai saja. Saya duduk aja. Kalau berdiri nanti malah nggak nyaman. Gini sambil duduk aja ya. Jadi dalam perjalanannya saya sebagai seorang pembuat film bawah laut ya, ini banyak sekali semuanya presisi ya, semuanya presisi. Dan ini yang saya lakukan sebenarnya adalah bagaimana caranya mengemas. Saya juga sama dengan kalian dulu. Saya sebagai seorang mahasiswa, saya dulu S1 saya arsitek dulu, saya di Atmajaya. Kemudian S2, S3 saya di Inggris, saya mengambil marine biologist, kelautan. Dan kenapa saya mengambil itu adalah saya banyak bekerja di bawah laut. Sehingga ilmu yang saya dapatkan itu harus sesuai dengan disiplin dan pekerjaan saya. Sehingga itu yang saya lakukan seperti itu. Nah, membuat film atau fotografer waktu itu ya, itu memang menjadi sesuatu yang masih baru saat itu. Di Indonesia bikin film bawah laut itu belum ada waktu itu. Saya memulai dulu dan itu saya di Indonesia jualnya nggak ada yang nggak laku di Indonesia. Jadi saya jual di luar negeri, di Inggris. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat menarik sekali ya. Dan itu sangat menghasilkan sekali. Masih terjaga dengan baik. Kita kasih tepuk tangan dulu nih buat kampung kita nih waktu ini. Dan sebelum saya melanjutkan ini, saya ada beberapa film, kita tonton dulu ya. Apa yang sudah saya lakukan, coba. Ini ada film sebentar. Di sini saya baru aja membuat lampu sisi. Persegi ini terdapat 40.000 bukit-bukit batu gamping. Keindahan alamnya, flora, fauna, keunikan budaya, dan kehidupan masyarakat. Inilah kawasan Geopark Gunung Sewu. Terbentang sepanjang 120 km dari pantai Parangtritis Selatan Yogyakarta hingga Teluk Pacitan, Jawa Timur, Indonesia. Keren ya. Ini saya bikin sekitar hampir, gambarnya tidak sebagus ini, tapi karena editingnya bagus sekali, terus produksinya, sehingga menghasilkan film yang cukup bagus. Tapi jangan ketawa kamu ya, karena sebenarnya biayanya ini, biaya jarum ini, kalau dirupiahkan itu buat layar lebar Indonesia itu kira-kira menghabiskan 10 layar lebar Indonesia. Tanya ke saya tentang apa aja lah, tentang kehidupan diving, petualangan, dan lain-lain. Masih ada coba, ada beberapa film lagi, saya akan memberikan, coba lihat itu ada apa aja sih. Nah ini, coba dimatiin dulu, mati hidup. Ini saya tuh terkesima. Nah itu di belakang tuh yang itu pilot drone pertama kali di sini. Nanti dia biar mempresentasikan hasil fotonya. Baru pulang kemarin sama saya. 3 hari dia belajar jadi pilot. Ya, dan itu sudah lulus ya kemarin ya. Maksudnya butuhkan waktu, tetapi di sini tuh source-nya tuh ada semuanya, resource-nya tuh ada semuanya. Hanya sekarang daerah Manokwari, kemudian saya ke daerah Timika. Saya membuka aja.
membuka saya kasih ke investor-investor. Dan saya kembali ke kampung lagi, saya adalah orang Jogja. Di kampung saya. Nah, kalau ini para motor, jadi terbang dengan payung, gendong pesawat nih. Itu di Sampela ya. Saya menyeberang ke Sampela pakai payung saya tadi yang biru itu. Saya pengen mengambil gambar dari atas dengan tahu dari atas ngapain sih orang-orangnya. Jadi mereka tuh teriak-teriak semua. Kemudian saya kembali lagi ke Oga, saya landing di Oga. Saya dikejar sama 4 kapal itu. Begitu tahu, oh rupanya Mas Cahyo ini bilang gitu. Jadi konon cerita, itu ada cerita mitos bahwa datang dengan payung biru, dengan layar biru, dia akan mencabut bayi-bayi yang ada di sana, cerita gitu. Jadi kita dilempar pakai ikan, dilempar pakai ember, dilempar pakai sembarang apapun itu. Itu saya menyeberang ke selatan. Di situ saya udah capek sekali, saya mampir di pantai, ada pantai saya mampir. Kemudian ditanya, Bapak ini terbang dari mana ini? Bilang gitu. Memang Bapak dari mana? Bilang, saya dari Jakarta. Jauh sekali. Bilang. Akhirnya saking saya nggak bisa nahan ketawa, oke Pak minta kelapa dong. Begitu minta kelapa saya langsung kabur lagi sampai ketawa. Jadi dalam perjalanannya kita berpetualang itu kadang lucu-lucu gitu. Kita menemukan hal yang lucu-lucu. Pernah juga saya nyelam di dalam goa di Gombong itu. Jadi rupanya itulah tempat. Bukan berarti saya mendukung kuliah lama, tidak, tetapi ada tanda-tanda kutip adalah apa yang didapat di pecinta alam, kalau kita ngomong cinta alam ya, bagi saya itulah penempaan diri. Saya di pecinta alam itu berbeda dengan yang lain. Saya tidak merokok, mabuk pun tidak saya. Aneh kan? Sisi. Yang satu ini adalah kelompok Drummer Master dan hura-hura legal, karena ini adalah unit kegiatan mahasiswa. Di sekretariat nggak pernah mandi. Kalau saya tidak, saya bersih. Saya jam 10 saya tidur, yang lain jam 4 pagi baru tidur. Karena apa? Saya pagi jam 6 saya harus lari. Saya menyiapkan buat ekspedisi. Nah, sekarang ini dirubah. Saya banyak ngomong itu harus dirubah. Karena sebagai seorang Mapala, kamu tuh harus lebih siap daripada Kopassus kalau prinsip saya. Karena kamu harus mensupport untuk rescue. Waktu itu, momennya di Gunung Merapi ada jatuh. Itu orang-orang Kopassus kan dia waktu itu kan nggak banyak yang tahu tentang masalah SRT, turun ke jurang, itu kita yang turun. Jadi saya ambil sisi yang seperti itu. Dan kita makanya di Mapala itu ada 2 sisi. Yang satu aliran Drummer Master, yang satu aliran pendekar kan gitu. Dan sampai sekarang pun yang aliran pendekar ini jadi-jadi. Yang Drummer Master ya masih aja sekarang. Pada mati, ada yang udah gini, ada yang sudah udah parah, ada yang tukang mabuk di jalan, jadi preman, jadi ini. Nah ini adalah 2 sisi backgroundnya. Maaf ya, ini kalau ada yang tersinggung, saya hanya ngomong apa adanya, tapi maaf ya. Kira-kira seperti itu. Nah, padahal kalau kita runtut secara baik ya, sebenarnya di Pecinta Alam itulah suatu organisasi penempaan yang luar biasa. Saya bilang seperti itu karena saya melakukan seperti itu, karena penempaan apa? Kita mencapai ke puncak Kartens, puncak di Kilimanjaro, di mana itu menjadi suatu penempaan bisa sih. Kita harus menyelesaikan satu goa, wah itu luar biasa eksklusif. Dan itu yang ada cuma di situ. Kamu masuk marching band nggak mungkin, kamu cuma dangdut, kerjanya seperti itu. Kamu umpamanya organisasi apa? Organisasi tidak ada yang sangat kompleks sekali adalah di Pecinta Alam, tetapi di sisi yang pendekar menuju ke sananya sendiri ya. Tapi di sananya, saya yang hadiahnya di sananya selama diving di Bali. Itu 2 hari diving di Bali. Di Tulamben. Ini nilainya sekitar 10 jutaan itu kira-kira ya. Oke, pertanyaan ini menarik sekali ya. Pertanyaannya ini buat siapa aja boleh? Untuk panitia mungkin begitu. Buat panitia boleh, buat siapa aja boleh. Ini terkait dengan masalah materi yang saya paparkan tadi ya. Tapi ingat ya, di Balinya sendiri, kesananya sendiri. Tapi begitu sampai di Tulamben, itu hadiah dari panitia dari saya. Pertanyaannya adalah, tadi ada geopark ya. Geopark itu ada 3 pilar utama geopark. Itu apa? Ya, yang bisa jawab. 3 pilar geopark yang tadi sudah dinonton dari videonya. Ada 400 gua di sana. Dan itu menjadi daya tarik sendiri dan buahnya banyak sekali di sana. Ya. Oke.
Sekarang hadiah ini deh, yang gampang-gampang aja deh. Yang dari ini ada BKO, ada kawan dari BKO. Ya. Coba memberikan pertanyaan. Hadiahnya adalah Discover Diving di Kendari. Waduh, mantap Coba sekali. salah satu memberi pertanyaan nanti jawab. Ada vouchernya 10. Tadi pertama 2 ya tadi ya? 3. Dan ini Bali sudah. Siap? Sudah? Apapun, terserah. Coba diwakili salah satu. Kemudian dari pengurus Mapala Sultra mana? Pengurus mana? Dari pengurus juga menyiapkan satu pertanyaan. Nggak usah susah-susah. Nanti Berapa Mapala Sultra didirikan? turun dulu. Bareng-bareng ngacungnya bareng nih. Iya. Ngacungnya. Oke, siap. Nah, Lambat. ini Mas. Oke, Yang- silakan. Abdul Ruslan. Betul? Betul. Oke. Dapat voucher diving discover di Kendari. Iya. Tepuk tangan nih. buat Tepuk ini. tangan. Ya, Kemudian nanti yang- masih berapa lagi nih pertanyaan? masih Sudah berapa Kanda? Baru nih, Kiki coba kasih pertanyaan. Coba Kiki maju gua, itu dibawa ke sana. Ya, jadi ada baiknya juga kita untuk mengetahui tentang masalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah petualangan ini. Silakan Kiki. Mungkin saya mau tanyain masalah teknologinya. Jenis teknologi terbaru yang ada di drone G Pro 3 itu apa? Yang paling baru yang membedakan dia beda sama G Pro 2? Yang mengusung teknologi kamera 4K. Mungkin itu mungkin. Kalau yang dua, Yang dua menggunakan resolusi kamera yang high definition atau HD. oke. Selamat malam. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Ayu Alkantara. Mungkin untuk Mas Ayu jangan beranjak dulu karena kita ada. Oh ya, ini sebelumnya saya memberitahukan pada teman-teman semua bahwa sebelum acara tadi saya itu mendapat kehormatan, saya itu mendapat anggota kehormatan dari Mapala Sultra, dan ini menjadi kehormatan saya, berarti saya menjadi keluarga di Kendari, dan ini saya ucapkan terima kasih kepada pengurus yang memberi kepercayaan kepada saya untuk menjadi anggota kehormatan Mapala Sultra. Betul, Mas. Baik, terima kasih. Ya. Silakan, kami persilakan untuk Mas Kaganda untuk memberikan kenang-kenangan. Silakan. Jadi ini pemberian Mas. Jadi bukan hanya dari Paraga saja, tapi teman dari Mapala, juga dari teman backpacker, kemudian jelajah Sultra dan Sultra Traveler. Jadi ide kegiatan ini muncul dari teman-teman semua untuk membackup itu. Boleh dibuka Mas? Ini karikatur yang diinisiatif dibuat oleh teman-teman. Kita tidak membuatkan bingkai karena takutnya beliau terbang besok di pesawat, itu nanti takutnya pecah atau apa. Jadi nanti dibingkai sendiri oleh beliau setelah berada di tempat atau di rumah. Pelan-pelan bukanya. Terima kasih banyak Mas. Itu dari oleh-oleh buat teman semua karikatur. Iya, terima kasih. Selanjutnya yaitu pembacaan doa sebelum kita tutup. Dan untuk saya mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Untuk kita langsung dengan Mas Ayu, silakan kami beri kesempatan. Mungkin kalau tidak keberatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.